Mau lanjut nonton tayangan RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV di mana saja? Caranya gampang. Scan QR Code di pojok kanan bawah layar kaca RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV. Muncullah nama aktor Jonathan Frizzy alias Ijong sebagai saksi dalam kasus ini. Lantas apa heboh? Ijong terseret kasus rokok elektrik diduga mengandung obat keras. Kini polisi sudah tetapkan 3 tersangka. Ijong tak hadir pemanggilan polisi karena sakit. Kabar mengejutkan datang dari aktor Jonathan Frizzy alias Ijong. Ya, Duda Dana Devanka ini diam-diam terseret kasus rokok elektrik atau vape yang diduga mengandung obat keras. Adalah pihak Sat Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta diwakili oleh Kasat Narkoba AKP Michael Katandayu yang mengungkap kasus ini kepada awak media. Mereka juga telah menahan 3 orang, 2 laki-laki dan 1 wanita yang diduga melakukan penyelundupan vape berisi cairan obat keras. Yang mengejutkan dari hasil pengembangan kasus ini, muncullah nama aktor Jonathan Frizzy alias Ijong sebagai saksi dalam kasus ini. Lantas apa hubungan Ijong dengan ketiga tersangka dan mengapa pula Ijong harus memberikan kesaksiannya terkait kasus ini? Kami berhasil menggagalkan sejumlah vape yang berisikan obat keras, yaitu jenisnya etomidate. Lalu kami melakukan penelusuran, penyelidikan, sehingga berhasil kami melakukan penangkapan terhadap 3 orang. Dan kita sudah melaksanakan penahanan, yaitu di bulan Maret. Dan dari hasil keterangan mereka bertiga serta alat bukti yang lainnya, kita memang membutuhkan keterangan dari salah satu orang lainnya, yaitu inisial JF. Kemarin tanggal 21 April kita juga berkomunikasi lagi untuk kita layangkan panggilan yang kedua. Namun dari pihak PH-nya menyatakan bahwa saudara JF sakit dan harus dilaksanakan dirawat di rumah sakit. Hingga sampai saat ini kita masih menunggu dari pihak JF serta PH-nya. Awalnya hanya diminta keterangan, udah gitu aja, nggak ada sebagai tersangka dan sebagainya. Bahwa Ijong itu sebagai saksi. Dari 2 panggilan sebagai saksi yang sudah dilayangkan, polisi mendapatkan informasi jika di pemanggilan kedua pada tanggal 21 April lalu, Ijong masih belum bisa memenuhi pemanggilan itu lantaran tengah dirawat di rumah sakit karena sakit wasir dan harus jalani operasi. Dan melalui media sosial terlihat operasi sudah berhasil dilakukan. Lantas benarkah Ijong akan segera kembali dipanggil untuk dimintai keterangan lanjutan? Benarkah polisi juga akan melakukan tes urin terhadap Ijong? Yang 3 sudah ditahan, bukan public figure. Ini masih kita lakukan panggilan untuk dimintain keterangannya lagi, itu adalah public figure. Apakah sudah ada diambil sampel atau tes urin terhadap dia? Belum. Operasi wasir dia. Baik-baik saja kan Om? Aman lah, dia kan hanya saksi. Biasanya pakai pasal 435, subsidiar pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Yaitu yang mengatur tentang peredaran sanksi pidana bagi pelaku produksi atau peredaran sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan atau khasiat dan mutu. Ini ancamannya sangat tinggi ya, sampai 12 tahun. Dana Devanka, mantan istri Ijong yang kini masih terus berseteru pun tak luput jadi sorotan. Banyak netizen yang menanyakan pada Dana terkait terseretnya Ijong. Di laman media sosialnya, Dana pun menuliskan caption, "Aku tak bisa berkata-kata lagi ya guys ya, kalian aja yang terusin. Aku udah speechless."
tulis Dena, seolah menggambarkan ketidakberdayaannya menyikapi kasus ini. Sementara itu, dari hasil penelusuran di kediaman Ijong di daerah Cinere didapati keterangan jika sang aktor ternyata sudah lama pindah pasca perceraiannya dengan sang sudah jatuh tertimpa tangga. Pasca kembali ditahan karena narkoba untuk ketiga kalinya, ternyata Fachri Albar sudah diceraikan oleh Renata karena merasa tak dihargai sebagai istri dan ibu. Selain heboh Ijong yang ikut terseret kasus rokok elektrik diduga berisi obat keras, aktor Fachri Albar juga mengejutkan publik karena kembali ditangkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sejak tanggal 22 April lalu. Anak kedua rocker Ahmad Albar ini diamankan saat tengah berada sendirian di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan berbagai macam barang haram. Mulai dari 2 paket plastik klip sabu-sabu seberat 0,65 gram dan 2 linting kokain seberat 3,96 gram, 1 paket plastik klip ganja seberat 1,11 gram, dan juga 27 butir pil aprazolam. Ini adalah untuk kali ketiga pesohor berusia 44 tahun itu terjerat kasus narkoba. Namun yang jadi pertanyaan netizen adalah ia tertangkap tengah sendiri di rumahnya tanpa keberadaan Renata sang istri. Publik pun langsung bertanya-tanya terkait keberadaan Renata Kusmanto, istri Fachri Albar. Apalagi di akun medsos Renata tak ada lagi video ataupun foto Fachri Albar. Waktu dan tempat kejadian penangkapan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaannya. Ketiadaan Renata Kusmanto di tengah kasus narkoba ketiga kalinya Fachri Albar yang menikah pada tahun 2014 justru makin menimbulkan tanya karena kondisi ini berbeda seperti saat Fachri ditangkap pada tahun 2018 lalu. Di mana Renata selalu menemani Fachri sejak awal sampai kasus tersebut disidangkan. Teka-teki terkait keberadaan Renata Kusmanto itu akhirnya terjawab lewat hasil putusan cerai Majelis Hakim Pengadilan Agama 3 Raksa yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2025 lalu. Ya, Renata telah bercerai dari Fachri. Kabarnya perceraian terjadi lantaran Renata merasa tak dihargai sebagai istri dan juga ibu dari anak-anaknya. Dan jauh sebelum perceraian terjadi, atau tepatnya sejak bulan Mei tahun 2024, Renata bahkan sudah angkat kaki dari rumah yang selama ini dihuninya bersama ayah dari kedua anaknya itu. Kayaknya semua sekarang lebih ke anak-anak ya, jadi kayak yang penting anak-anak happy lah. Janji dia, yang pasti dia kapok banget juga sih. Ya, saya selalu support aja sih. Ya kayak gini juga saya datang semua untuk bawain makanan segala macam. Ya insya Allah semua dikasih yang terbaik, amin. Senasib dengan Fachri Albar sebelumnya, Amar Zoni juga harus menerima pil pahit digugat cerai sang istri Iris Bella setelah 3 kali terjerat narkoba. Mirisnya di saat Ibel kini tengah berbahagia dengan suami barunya, pengusaha kaya Haldi Sabri, dan menikmati kemesraan di berbagai momen, Amar Zoni justru masih terus menyesali nasibnya mendekam di balik jeruji besi Rutan Salemba. Awalnya ia divonis 3 tahun penjara, namun setelah banding ia justru ditambah menjadi 4 tahun penjara. Dalam penjara
Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik.